Polres Tangsel, ibaratnya tuh kesaksiannya di PN Tangerang kemarin tuh gugur dong. Nah, saya nggak mau menanggapi itu ya, karena tuh bukan ranah ranah saya juga. Tapi yang pasti kayak gini, di Polres Tangsel nih, Polres Tangsel itu prosesnya ini mungkin udah setengah tahun, tapi ini kasus nggak jalan-jalan. Padahal saya sudah mengajukan saksi dan bukti dari Kak Ninis Pangerang, dari Uni, dari Bu Leni, dan terakhir Bu Nur. Kurang apa nih saksi Bu Nur nih yang nempel di Marco terus? Ini pasal diskriminasi anak dan perlakuan salah. Bu Nur dan Kak Ninis Pangerang ini kesaksiannya berkesesuaian. Sama. Marco didoktrin yang jelek. Marco sempat tidur bertiga bersama ASP dan ADP. Dan Bu Nur tahu itu. Bayangkan, dalam masa proses perceraian, anak saya, darah daging saya, tidur sekamar bertiga bersama ASP dan ADP. Kalian yang masih bilang saya gagal move on, yang saya perjuangkan tuh darah daging saya, bukan tuh perempuan. Ini yang saya nggak terima. Ini kalian kalau jadi orang tua seperti saya, bayangin anak kalian dibawa tidur sama pasangan kalian punya selingkuhan, nah anak kalian diajak tidur bertiga sekamar tuh hampir tiap malam. Gimana perasaan kalian? Coba saya tanya. Kalau perempuannya saya nggak peduli, darah daging saya yang saya perjuangkan. Tapi bagaimana saya mendapatkan darah daging saya harus membuktikan peristiwanya kan. Karena kan anak saya belum bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum karena masih di bawah umur. Saya harus ungkap peristiwanya, siapa pelaku-pelakunya. Tapi yang di Polres Tangsel itu nggak jalan, ya jalan dikit. Saya cuman dikasih update, ya Pak Yama rencananya abis ini kami akan ini. Tapi ini udah maaf ya, mohon izin Polres Tangsel, kapasitas saya hanya mempertanyakan nih. Ini soalnya udah setengah tahun lebih. Gelar perkara aja belum. Padahal saya udah memberikan yang terbaik ini untuk memperjuangkan laporan ini. Yang terbaik ini secara normatif nih, yang terbaik ini. Saksi dan bukti, saksinya pun saksi kunci. Tapi ini udah 6 bulan nggak jalan-jalan nih, gelar perkara aja belum nih. Nah ini saya mohon atensinya nih, mohon dengan hormat banget gitu. Sampai Bu Nur itu, wah tuh saksi emas itu buat saya tuh. Tapi Bu Nur sendiri tidak dipaksa. Enggak, tiba-tiba sayang, sumpah saya udah nggak nyari Bu Nur yang WhatsApp, Pak saya butuh kerjaan. Nah dari situ akhirnya saya menjalin silaturahmi yang baik lagi sama Bu Nur. Bu Nur akhirnya ngaku semuanya Bu Nur ngaku. Arvita Dwi Putri dan ASP, Bu Nur udah ngaku semuanya. Darah daging saya udah kalian pertontonkan dengan tontonan yang nggak benar. Udah ngaku semuanya. Silakan kalau mau dibilang fitnah. Udah kami pertanggungjawabkan di Polres Tangsel. Soal Polres Tangsel, hingga saat ini masih belum ketemu sama Marco, bahkan dihubungin pun nggak pernah sampai saat ini. Dari kemarin Natal kan bentuk biasanya Natal. Cuman voice note dikirimin. Apa voice note? Tor met Natal ya, God bless you. Tor met met Natal dan met ulang tahun ya Tor, God bless you. Gila nggak? Segitu aja. Nggak dikirimin video mukanya Marco. Kayak apa ya? Ya sana kan lagi merasa kuat karena di belakangnya kan orang-orang keren semua kan, kayak macam negara ini, hukum ini milik mereka kan. Jadi semau-mau mereka aja, nggak apa-apa. Untung ada Karina. Jadi saya ada pengimbangnya gitu. Walaupun cuma dikasih voice note, perasaannya semua pas ngedenger. Waduh, gimana ya? Jangan sampai ya kalian yang di sekeliling wanita itu merasakan hal yang sama kayak yang saya rasakan. Jangan sampai. Hati-hati, mulut saya pahit. Jangan sampai aja. Ya, entah kalian sendiri, entah siapa ntar, jangan sampai. Atau saya bisa bilang semoga kalian merasakan apa yang saya rasakan.
Tuh. Aduh, jadi takut. Terus, oke, Gitu. lanjutin kasasi, Polres Tangsel, Bu Nur, kemarin handphonenya kenapa? Nah, ya ini ada permasalahan baru lagi nih, ya. Jadi ini ada dari lingkaran lain lagi, tapi dugaan saya mulai masuk ke lingkaran permasalahan saya pribadi. Ada oknum, ini saya bukan bilang orang lagi ya, karena kalau memang orang ini dugaan kami berdua benar, orang itu harus saya bilang oknum yang bersembunyi di balik seragam. Lagi-lagi saya harus, jika benar ya, jika benar ini ya, ini karena 99% 99% dugaan kami berdua benar ini. Tinggal nunggu 1%-nya lagi aja. Tapi jika benar, lagi-lagi saya harus ada gesekan dengan oknum yang bersembunyi di balik seragam dan wewenang dan otoritas yang dia punya. HP-nya Karina di-cloning sama oknum tersebut. Dengan power yang dia punya, dengan wewenang yang dia punya, dengan otoritas yang dia punya, di-cloning. Nah, setelah itu, jadi saya bisa bilang oknum ini punya obsesi terpendam yang nggak tersalurkan dan nggak kesampaian mungkin ke Karina. Nah, setelah Karina lepas dari lingkaran oknum ini dan 100% bahkan 1000% ke saya, oknum ini kayak nggak terima. Di satu sisi, jika memang orang ini benar, oknum ini sudah punya istri, punya anak, bos. Kok lo ngejar-ngejar pasangan orang sih? Gimana ya? Udah bekerja di institusi yang sangat mulia, institusinya ya yang mulia ya. Oknumnya sih kelakuannya jauh dari mulia nih. Punya istri, punya anak, punya rumah tangga sendiri, tapi punya obsesi terpendam sama Karina. Saya sih 1000% percaya sama pasangan saya, dan saya juga nggak terlalu urusan dengan masa lalu seseorang siapapun itu. Cuman oknum ini sudah terlalu masuk ke dalam ranah pribadi. Dia menteror saya nih, menteror Karina pasti, menteror saya akhirnya juga. Jadi sebelumnya memang dekat sama Kak Karina? Rekan kerja. Oh, rekan kerja. Iya, Karina bilang rekan kerja. Itu, bentar ya. Akhirnya dia bikin account lagi nih. Setahu saya sih orangnya sekolah mulu, cuman masa bikin account TikTok begini? Namanya lihat nih. Doremi. Karina. Ya. Kata-katanya kasar lagi. Bayar yang lunas. Itu di TikTok doang. Nih, akunnya ini sama nih Mimex juga dia nih. TikTok nih, TikTok. Sama. Aparat Anda mainkan. Nah, sebentar. Saya bisa menjelaskan itu. Tadinya nih namanya nih. Ini udah kami berdua blok. Kata-katanya kasar banget. Bahkan lebih merendahkan martabatnya Karina. Itu rekan kerja kamu kan? Kita bangun Suruh sahabat. bayar utang. Nah, itu dia tuh. Tuh, lihat nih. Ini kasar banget nih, lihat nih. Cewek. Lihat tato. Tahan. Yang atas ya. Kok ke Kak Karina? Apa? Kan itu akunnya Mas Yama. Hah? Akunnya Mas Yama kan? Akunnya Mas Yaman? Iya, itu yang di komen. Iya. Jadi dia hampir tiap hari nyerangnya ke akunnya Karina dan saya juga. Sempet di cloning handphonenya. Sampai sekarang dari dulu. Jadi Kak Karina nggak bebas tuh kalian.
dari dulu sampai sekarang. Iya. Kecuali HP-nya mati atau HP dijual. Gitu. Akun TikToknya Karina tuh beberapa kali masuk verifikasi dari diduga orang itu. Nah, bahasanya seperti ini kan. Sekali lagi, kalau Anda benar, dugaan kami benar Anda orangnya, saya tuh pernah ketemu sama dia, dan terakhir ketemu tuh di rumah sakit RSPAD. Saya bongkar nih. Maksudnya nggak pengen jenguk sih, karena dia ada harus lihat tuh, dah. Nggak, saya ini karena udah masuk ke personal saya. Dia nyebutin nama anak saya di TikTok. Bawa Marco. Bawa Marco. Maksudnya dia tuh ingin apa sebelumnya? Pengen kami berdua hancur aja. Pengen kami berdua terus hancur. Nah, suatu hari, berapa hari yang lalu ya, 2-3 hari yang lalu ya, saya lagi teleponan sama rekan saya, curhat tentang hal ini, bahwa ada orang yang nggak terima, itu dari lingkarannya Karina, dia sampai ngekloning HP-nya Karina, terus sekarang menyerang ke saya nih, menyerang pribadi saya nih, permasalahan rumah tangga saya yang belum selesai dibawa-bawa, ya kan. Nah, ketika saya lagi telepon-teleponan sama rekan saya itu, nggak tahu ya, mungkin karena dia udah kepanasan, akhirnya dia posting lagi di TikTok, di komen besokannya inti percakapan yang lagi saya ucapkan sama rekan saya itu. Rekan saya itu punya pangkat, punya jabatan, disebutin tapi dengan huruf yang sengaja dibikin berantakan biar nggak ketahuan, biar kayak film-film James Bond atau Mission Impossible. Dan di waktu teleponan itu saya memang menyebutkan namanya dia, tapi agak salah, dibenerin, justru dibenerin sama dia di komen TikTok saya. Berarti bener itu orangnya ya? Ketika saya lagi teleponan, posisinya lagi di mobil, manusia cuma 2, saya dengan Karina. Itu ya. Terus sekarang masih apa, handphonenya di cloning juga? Disadap. Karena waktu saya teleponan saya dengan rekan saya itu oke, ini abang sepupu saya sebenarnya. Abang sepupu satu kali, dekat sekali sama papa. Gitu, saya mau curhat aja, ngadu nih. Kok saya diperlakukan seperti ini ya? Ini ada orang beristri, punya anak, berseragam, punya pangkat, katanya punya jabatan juga, katanya banyak yang banggain dia punya otoritas, wewenang. Tapi kelakuannya kok kayak begini ya? Udah punya keluarga inti tapi punya obsesi terpendam nggak tersalurkan sama perempuan lain yang sekarang jadi kekasih saya, masa depan saya, gitu. Nah, inti percakapan itu disadap. Nah, yang saya ingin pertanyakan kepada pihak yang berwajib, yang tegak lurus dengan hukum, kira-kira oknum yang menyadap telepon orang lain tuh punya sanksi seperti apa ya? Apalagi oknumnya diduga berseragam nih. Saya tahu, saya pernah ketemu. Kok lagi-lagi dengan orang yang berseragam lagi? Nggak tahu kenapa nih. Ada apa gitu? Padahal Mas Yama juga butuh banget. Nggak paham nih, sumpah nggak tahu. Nih saya dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada pihak yang berwenang, yang masih tegak lurus sama hukum, yang masih bersih. HP saya disadap oleh diduga orangnya berseragam, yang punya wewenang atau otoritas untuk melakukan hal itu, menggunakan perangkat ya seperti itulah. Inisialnya? Kok inisialnya dia sebutin sendiri namanya, udah saya screen capture. Pemirsa boleh tahu nggak istilah Apa? Inisial? Cek aja di VT saya, cek. Kan netizen kan paling cepat kan. TikTok saya kan saya buka. Diduga berapa orang nih menurut Mas Yama? Satu orang aja? Satu. Nah, terakhir jika orang itu benar ya, percakapan saya yang paling percakapan kami berdua waktu di rumah sakit di RSPAD itu yang paling saya ingat, dia pamer begini, kalau saya sama Karina dia papain orang, ya bukan kami yang bergerak tapi orang-orang kami, ya kan, dia ngomong kayak gitu kan.
Kok gitu sih? Banyak berarti ya. Saya sih nggak bakal ngapa-ngapain, tapi anggota-anggota saya yang bakalan usil. Ya intinya orang-orang saya lah, gitu, Banyak anak buahnya ya. gitu. Terus Kok prosesnya Mas kok Yama, gini sih? Kayak nggak pantas dia ngomongnya deh. terus selanjutnya Mas Yama mau apa? Saya kan masyarakat lemah nih, lagi diperlakukan seperti ini sama orang yang punya otoritas dan wewenang katanya, yang banyak banggain itu. Ya saya nunggu dia mau sejauh apa dulu nih. Kalau saya merasa semakin gak nyaman, semakin apa? Ini HP udah disadap. Nah, sebenarnya saya udah punya hak untuk membawa peristiwa ini ke jenjang hukum yang lebih tinggi lagi. Tapi saya tunggu sekali lagi. Saya masih punya apa ya? Masih punya batas etika lah. Saya nggak punya salah sama orang itu. Nggak ngerugiin apa-apa. 0 rupiah saya nggak rugikan. Nggak tahu kenapa. Masalahnya di mana? Ada yang pernah dendam nggak mungkin sebelumnya? Apakah ada juga kemungkinan Arvita ikut atau gimana? Nah, dugaan-dugaan itu ya si sosok ini berafiliasi dengan pihak sana tuh ya sosok ini kan katanya linknya kan besar, bisa buat apa aja di negara ini, yang ya bisa mungkin sedang berkolaborasi kali, mungkin Menghancurkan. mungkin ya, cuman ya itu tadi, ketika saya merasa udah gak nyaman dan udah nggak aman, saya janji saya akan bawa langkah ini ke jenjang hukum yang lebih tinggi lagi. Tapi Kak Karina saat di cloning itu, Kak Karina pas sadarnya itu gimana? Sadarnya HP-nya ada yang bermasalah. Saudara tuh waktu apa nih ya, waktu kita ngobrol sama kayak kalau ini kan masih lagi ngobrol, ternyata dibuktikan dengan komentar yang sama dengan omongannya di TikTok. Nah ini pas kita ngobrol dia kasih tanda dengan verifikasi. Jadi setiap kali kami lagi ngomongin itu oknum berseragam, dia kayak ngasih tanda tuh masuk ke verifikasi TikToknya Karina di HP yang sama. Kemarin juga Kak Karina sempat ganti akun TikTok. Udah aku matiin malah. Matiin Dari malah? nonaktif sekarang. Heeh. Jadi kalau Makanya ini mudah-mudahan nih bukannya saya lebay atau kami lebay ya. Ini mudah-mudahan ditonton oleh Polri deh. Dan tim cyber dan pihak berwenang, karena ini kejadian nyata yang menimpa kami nih. Kami tahu kok orangnya siapa. Saya tahu banget, sangat tahu. mau ngajuin pelaporan, Pasti kalau semakin saya dan Karina dibuat nggak aman, privasi kami diganggu, ini HP aja udah dibajak nih. Ntar apalagi nih? Kan orang itu kan bilang kalau saya diapa-apain orang, saya bukan saya yang turun, ntar anggota saya atau orang-orang saya. Sumpah dia ngomong begitu depan saya. Terakhir, nah ini orang yang punya istri, punya anak mengatakan begini ke saya nih. Kalau kamu sudah tidak sama Karina merasa tersakiti atau apa, tolong bawa pulang, kembalikan ke saya. Itu saya, hah? Ini orang punya malu atau enggak ya? Saat itu juga saya bilang, saya tidak akan memulangkan Karina ke siapa-siapa, karena saya yang sudah ambil hidupnya Karina. Pun ke Anda, saya tidak akan pulangkan Karina ke siapa-siapa. Itu yang bicara orang berseragam, punya anak, punya istri, ke saya. sungguh rumit percintaan
penistaan ini ya, seperti di sinetron di Korea. Kalau masih bujangan masih, oh ya udahlah. Ini katanya punya wewenang, punya otoritas, sekolah terus hidupnya, berseragam pula. Saya tahu dari matra mana lagi. Kok begitu ngomongnya? Jadi akan melakukan Ini oknum ya. Kalau institusinya saya sangat saya sangat hormat, respect dari dulu dan terbukti kok. Tahulah kalau saya udah berbicara matra tuh dari mana. Ini oknum ini. Oke. Sama mungkin terakhir apa yang mau disampaikan? Terakhir Untuk Marco Kak, untuk orang yang tadi lah, untuk siapa terakhir nih. Oke. Harapan lah, harapan. Ya. Marco, Tor nggak pernah bosan bilang sabar ya nak, sabar. Marco pasti ketemu Tor, pasti, bukan akan lagi, pasti ketemu Tor. Tor janji itu, ya. Mau sampai berapa lama mereka mengandalkan kekuatan mereka? Tor yakin runtuh, siapapun mereka, runtuh, hancur. Tor jamin itu dengan kekuatan alam semesta. Dan untuk Anda, ya, orang yang mengkloning HP Karina dan menyadap HP saya, tolong pihak berwajib pantau manusia ini. Saya tidak mau hidup saya dibuat tidak nyaman dan tidak aman. Karena saya tidak pernah punya masalah sama orang ini jika duganya benar. Dan pernyataan kami berdua siap dipertanggungjawabkan di depan hukum. Karena privasi kami, nih HP nih, nih HP ini sudah diretas sama manusia ini. Saya nggak punya utang sama orang ini, saya nggak punya masalah sama orang ini. Saya nggak pernah nyenggol properti, barang pribadinya, bahkan keluarga saya nggak pernah nyenggol. Tapi saya diperlakukan seperti ini. Pernyataan saya siap dipertanggungjawabkan di depan hukum beserta Karina. Karena kami berdua udah gak nyaman dan udah gak merasa aman. Oke. Udah, sekarang tanggapan. Ada anak yang dibuang sama orang tuanya di Banyuwangi ya. Sedangkan Mas Yama kan lagi memperjuangkan anak nih. Ngelihat mungkin ada yang dibuang seorang anak, anaknya juga namanya bagus, artinya bagus, karena orang tuanya nggak punya biaya untuk membesarkan anaknya. Menurut Mas Yama seperti apa nih yang sedang memperjuangkan anak? Terus dia menitipkan ke seseorang atau ke suatu keluarga untuk merawat bayi itu, dan ketika si orang tua aslinya ini udah punya berkat, mau diambil lagi. Hey, ya mohon maaf ya, memang pergumulan atau permasalahan orang itu berbeda-beda, ya. Cuman begini ya, saya nih mau posisinya di 0 atau tidak di 0, katakanlah sekarang lagi bergerak dari angka 0 menuju atas nih, tapi masih bisa dibilang ya intinya gini, masih belum di versi idealnya ya Yama Carlos, tapi anak tetap saya perjuangkan. Anda, orang tua di luar sana banyak yang menginginkan punya anak tapi belum dikasih sama sang semesta. Anda udah dikasih berkat, tak ternilai loh itu. Terus Anda buang dalam tanda kutip berkat yang sudah Tuhan berikan ke Anda, nyuruh orang lain ngerawat, terus begitu Anda punya rezeki mau Anda ambil lagi. Gimana ngomongnya ya? Tega ya? Aduh, sebenarnya ini ya, ini bukan hanya teori. Ketika anak itu lahir di dunia, berkatnya udah ada sendiri. Asalkan Anda bekerja, berusaha. Apapun mau besar mau kecil, ketika kita mau berusaha untuk darah daging kita, itu pasti ada dari Tuhan. Jadi bohong Anda, ya mohon maaf saya harus berbicara agak keras, bohong alasan Anda tidak punya uang atau belum ada uang. Jadi mendingan pikir baik-baik lagi, ambil lagi tuh anak.